Assalamualaikum sahabat Mira, kembali lagi di sini aku. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan sedikit membagikan pengalaman aku selama menjadi kasir. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk kalian yang bekerja di minimarket sebagai seorang kasir, pastinya kalian pernah merasakan apa itu minus dan kita harus bayar. Karena apa? Saya juga berpengalaman. Saya juga seorang kasir, suka minus, dan saya tahu rasanya bagaimana kalau kita minus dalam kasiran. Itulah, kalian juga tahu bagaimana rasanya ketika kita minus. Apalagi kalau minusnya sampai 150.000 dan minusnya itu gede gitu. Apalagi kalau misalkan kita minus dalam keadaan tanggal tua. Kalian tahulah rasanya bagaimana. Minus gak ngenes gitu ya. Jadi kasir itu gampang-gampang susah. Minus harus digantiin. Itu juga kesalahan kita sendiri karena kita kurang rapi sama uangnya, atau keadaan kitanya lagi suntuk, atau pokoknya sesuatu banget jadi kasir itu. Nah, di video kali ini aku akan membagikan tipsnya agar kita tidak minus dalam kasiran, atau biar aman-aman baik dalam kasiran. Ikuti langkah-langkah berikut ya. Yang ke-1, yang paling penting adalah kondisi kita. Kalau shift 1 nih, kita gak boleh ngantuk atau kekurangan tidur. Karena apa? Itu akan mengganggu konsentrasi nyasirin atau konsentrasi kerja kita. Hal ini sangat penting agar kita tidak minus dalam kasiran. Pisahkan uang pribadi kalian, jangan sampai terbawa-bawa dalam kasiran. Yang ketiga, hal yang paling penting dari yang terpenting adalah kita harus menghitung modal dengan baik dan benar. Misalkan modal kita 500 atau 1 juta, jangan lupa kita kembaliinnya 1 juta atau 500, dan harus dikembalikan agar kasiran kita itu tidak ngeplus. Yang keempat, saat dalam berbicara dengan konsumen, hendaknya kita menyebutkan uang yang konsumen kasih kepada kita. Misalkan konsumen belanjaannya 165.000 totalnya, dan konsumen tersebut mengasihkan uang kepada kita itu 200.000. Kita harus sebutkan kembali nominal uang yang konsumen kasih kepada kita. Contohnya seperti ini. Uangnya 200.000 ya Bu, saya terima. Jadi kita harus sebutkan nominal uang konsumen yang dikasih kepada kita. Yang kelima, kita harus cek kembali keaslian uang. Toko saya itu dikasih alat buat penghitung uang, alat untuk mengecek uang itu asli atau enggak. Karena misalkan uang itu palsu, saat kita tidak mengecek, dan kita itu harus mengganti uang tersebut. Yang keenam, kita harus cek kembali uang kembalian konsumen. Jadi kita harus menyebutkan ulang uang kembalian konsumen agar kita fokus dalam mengasih uang. Jadi jangan lebih, jangan kurang. Seperti yang sering terjadi pada saya, misalkan di konsumen itu kembaliannya 65.000, saya suka salah kembaliinnya tuh jadi 115.000. Jadi uang 50 itu yang diambil sama saya itu 100.000. Jadi terlalu banyak kembalian ke konsumen. Langkah ini sangat perlu karena agar kalian fokus dalam mengasihkan uang kepada konsumen. Yang ketujuh, hitung kembali uang transaksi akhir dalam keadaan santai dan teliti. Jadi maksud di sini kita harus teliti dan harus dalam keadaan tenang dalam menghitung uang. Yang kedelapan, setorkan uang yang sudah menumpuk dalam kasiran kepada pimpinan shift. Hal ini sangat penting karena mencegah minus dalam kasiran. Selalu setorkan uang saat si uang udah menumpuk. Oke, itu dia tips agar tidak minus dalam kasiran. Semoga membantu kalian para kasir atau yang udah nonton video ini. Semoga termotivasi. Sebagai kasir itu kita harus selalu fokus dalam menghitung uang dalam peruangan. Karena apa? Seorang kasir tidak lepas dalam uang. Uang itu bukan milik kita. Jadi kita harus menjaganya baik-baik. Karena apa? Kalau misalkan kita menghilangkan uang tersebut, kita harus menggantinya. Menurut saya, fokus itu nomor 1. So, itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Dadah. Sampai bertemu di video selanjutnya.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.